Ini apa nih? Queen of Cups. Wih, jadi ada power couple di sini, ada King sama Queen of Cups. Power couple itu. Kalau udah nongol di satu reading, couple dua-duanya nongol itu power couple. Apa ini Queen of Cups? Artinya cintanya terbalas. Gila dangdut banget sih. Tolong loh. King of Pentacles, Knight of Wands, Six of Swords. Wow. Six of Wands. Okay. So, kalian dapat King of Pentacles. King of Pentacles itu lebih King of Pentacles itu energinya Virgo, Capricorn atau Taurus. Buat gua King of Pentacles itu lebih untuk Taurus. Taurus itu jadi nggak masalah lah gitu, tapi itu energinya Earth sign ya, Earth sign itu tadi bintang-bintang yang gue sebutin tadi. Mereka punya karakter yang sangat grounded, down to earth, humble, pekerja keras, sangat detail oriented, organized gitu ya. Dia punya struktur yang kuat karena mereka sangat memegang struktur dan stabilitas. Dan mereka adalah orang-orang manifestor yang mampu merealisasikan dari sesuatu, dari yang tidak ada menjadi ada. Karena mereka pintar, mereka sangat pintar dalam berorganisasi, dalam well managed ya, maksudnya dalam memberi struktur suatu plan, strategi atau segala macam untuk bisa. Dan mereka mature, mereka dewasa, bisa mampu mengendalikan nggak hanya emosinya, tapi finansialnya, gitu. Terus ada Knight of Wands. Knight of Wands ini kartunya Sagittarius ya. Sagittarius itu karakternya explorer, traveler, suka in and out, seenak-enak ya, suka kesana kemari lah, gitu. Suka kesana kemari, dan biasanya juga suka dibilang player. Dia sangat supel, sangat ya fire sign ya, sangat passionate, dan Sagittarius itu suka mempelajari hal-hal yang baru gitu. Tapi ya itu dia loyalitasnya kadang suka apa ya ngomongnya agak bisa diragukan gitu. Karena dia memang suka bosen, suka bosen dan dia suka nature ya, dia suka alam. Terus Six of Swords itu artinya meninggalkan luka lama untuk apa namanya ya, istilahnya move on lah ya, untuk move on. Six of Swords itu move on. Jadi Queen of Cups di sini adalah dia mengontrol emosinya dengan menjadi mature di dalam keuangannya. Jadi gini, si Queen of Cups ini diklarifikasi dengan kalian move on dari ketergantungan terhadap materi dan suka bersenang-senang, main-main tanpa arah. Kalian move on dari itu, gitu. Oke. Terus untuk general energinya tadi apa? Page of Pentacles. Apa itu Page of Pentacles? Seven of Pentacles. Okay. Page of Swords, Eight of Wands. Oke. So, Page of Pentacles tadi kan entah itu yang pasti message ya, pesan akan sesuatu yang real.
apa itu Seven of Pentacles? Seven Pentacles itu tentang penantian akan investment, penantian akan sesuatu yang sudah kita penantian dari hasil yang sudah kita pernah jalanin, yang sudah pernah dilakukan. Jadi kita dalam melakukan apapun yang kita lakukan, ya. Nggak semuanya sih, maksudnya gini loh, ada intention, ada intensi yang kita memang tanamkan kan dalam hal-hal tertentu gitu kan. Nah, kita Seven of Swords itu Seven of Pentacles itu artinya adalah kita lagi dalam fase penantian untuk melihat hasil dari semua yang sudah kita lakukan gitu di waktu lalu. Terus ada Page of Swords. Page of Swords itu, page adalah pesan, komunikasi, swords itu komunikasi. Atau bisa juga kalian lagi stalking ya kan, memata-matain orang dari jauh. Cuman untuk ingin tahu, ingin kepo gitu kan, kepo atau ingin nambah wawasan tentang seseorang atau sesuatu, ya, ingin mempelajari. Stalking not in the bad sense ya. Jadi stalkingnya di sini dalam arti dia ingin mempelajari, gitu. Dia ingin mempelajari. Eight of Wands itu mempelajari. Eight of Wands itu komunikasi yang cepat. Ingin cepat-cepat berkomunikasi, dan Eight of Wands itu juga bisa diartikan sebagai traveling, ya. Oke. Jadi Page of Pentacles ini klarifikasinya adalah kalian lagi menantikan sesuatu, dan di saat penantian itu kalian juga stalking, mencari informasi lebih sebelum memberi komunikasi, sebelum memberi kabar gitu, sebelum komunikasikan dengan cepat atau bahkan untuk nyamperin orang yang bersangkutan. Gitu. Oke. Cukup dulu ini untuk tarotnya, semoga sesuai dengan situasi kalian. Nah, sekarang kalau gue gue pingin kasih tahu tentang apa sih dampaknya buat Pisces di saat planet-planet retrograde. Kalau nggak tertarik ya bisa langsung tinggalkan. Yang jelas kalau gue tertarik ya. Kalau gue tertarik karena kalian jadi ngerti arahnya tuh nanti fokusnya mesti kemana gitu. Jadi kita punya arah dalam berpikir, bertindak, berperilaku gitu kan. Nggak buang-buang waktu. Kalau kalian ya terserah lah ya gitu. Gue cuma kasih tahu doang gitu. Kalau nggak tertarik nggak apa-apa. Intinya Pisces. Ini untuk Pisces rising ya. Karena sun sign, bintang zodiak kalian di saat kalian lahir itu belum tentu di house pertama, di first house. Jadi ini lebih untuk ke rising sign. Tapi sign juga bisa sih sun sign atau moon sign. That's it. Nah, Pisces. Venus in retrograde in Gemini. Retrograde di Gemini itu artinya berarti di Pisces, Aries, Taurus, Gemini. Oke. Di fourth house. Venus in retrograde in fourth house. Artinya fourth house itu adalah rumah ya, roots, keluarga sampai yang roots ya, akar-akarnya gitu. Akar keluarga sama keluarga itu sendiri, self care, tentang emotion, fondasi, tentang nyokap, children kalau emang ada punya children ya kan, pokoknya tentang semua hal yang berbau feminine. It's a yin, our yin side. Jadi kan setiap orang kan punya yin sama yang-nya ya. Yin itu feminine-nya. Jadi kalau di fourth house, it's all about the yin part gitu. Jadi untuk bagian feminine side-nya. Jadi rumah, keluarga,
sampai akar-akarnya kayak cicit buyut yang itulah gitu. Self care untuk anak-anak, mother, jadi woman gitu. Nah, kalau planet lagi retrograde, apapun planetnya itu, retrograde itu maksudnya kita dikasih kesempatan second chance gitu, kesempatan untuk merevisi lagi ya, hal-hal yang sudah terjadi di waktu lalu untuk mendapat untuk dapat persepsi yang lebih jelas, lebih luas, dan pengertian yang lebih dalam, pemahaman yang lebih dalam tentang sesuatu hal yang mungkin nggak kelar gitu, mungkin masih luka, mungkin masih ganjel gitu kan. Dikasih kesempatan lagi untuk benerin hal-hal yang memang masih menjadi luka. Dan itu konteksnya di tadi hal-hal tadi ya, our inside, feminine, cowok juga punya ya feminine, segi femininnya juga punya. Terus Saturn in retrograde in Capricorn itu berarti ada di 11th house-nya Pisces. 11th house itu adalah circle of friends, teman-teman kamu, network ya, social awareness, social awareness itu kewaspadaan dan kesadaran dalam bersosialisasi ya. Terus masalah humanity, masalah kemanusiaan, masalah teknologi, harapan-harapan tentang masa depan, ya, dan network sampai ke sosial media ya, Jadi Saturn gitu, kalau memang itu retrograde di 11 house kalian, yang mana tadi adalah tentang social life ya, tentang grup teman-teman kamu, itu maksudnya adalah Saturn itu ya sifatnya adalah dia suka struktur, dia suka yang stabil, dia suka yang long term, yang punya jangka panjang. Jadi di sini adalah maksudnya retrograde, kita akan dikasih kesempatan untuk merevisi teman-teman kita, sosial media kita, network kita, bahkan sampai di bisnis segala macam itu network ya. Masalah humanisme kita, kemanusiaannya kita, masalah sosial, kesadaran kita dalam bersosial, masalah masa depan, itu kita diminta untuk ngereevaluasi lagi cara kita berpandang, cara kita melihat, dan apakah sosial activities kita, social life kita, teman-teman kita sejalan apa enggak sama kita dengan nilai-nilai kita gitu. Ini punya struktur nggak gitu, ini punya struktur nggak, stabil nggak, berjangka panjang nggak? Kalau enggak ya ditinggal aja, karena distract doang gitu loh, kita nggak akan maju-maju. Nah Saturn itulah gitu. Tudah kalau orang Bali bilang kan tudah, Saturn itu self discipline, disiplin diri. Jadi kita memang dituntut untuk lebih melatih disiplin diri untuk bisa lebih terarah dalam ngukur, melangkah dan ke depan itu kita mau apa gitu. Itu Saturn ya. Terus Jupiter in retrograde di Aquarius. Jupiter dan Aquarius itu artinya gue kebalik deh Cin, gue kebalik.
Saturn di Aquarius, Jupiter di Capricorn. Maaf ya Cin. Gini, jadi intinya kalau Saturn di kalau Saturn di Capricorn itu artinya di your 12th house ya, di house ke-12. House ke-12 itu adalah tadi forget it. maaf. Kalian tadi itu ke-12 itu artinya adalah healing ya. Saturn jadi gini, tentang spiritual, tentang imajinasi kita, tentang impian-impian kita. Jadi rumah ke-12 itu adalah semua yang tidak tampak, semua di luar dari material world ya, di luar dunia material ya, tentang spiritualisme, tentang healing itu apa ya, penyembuhan gitu, terus tentang karma, tentang yang tersembunyi, secret ya kan, rahasia yang subconscious yang kita tidak sadari. Nah itu Saturn, dan Saturnnya jadi kita dituntut untuk ngerevisi dan ngerevaluasi hal-hal yang tidak tampak pada diri kita sendiri, spiritualisme kita, karma kita ya. Kita diminta untuk melihat itu lagi, merevaluasi karma kita sendiri. Dalam supaya nanti di saat Saturn goes direct, di saat dia udah balik ke ininya, kita udah bisa nebus itu semua, seperti karma kita udah bisa kita tebus ya kan, kita bisa jalan lebih enteng gitu kan, menuju masa depan yang langgeng gitu kan. Jadi tugasnya kita Pisces adalah disiplin diri untuk ngurusin hal-hal spiritual kita, penyembuhan kita sendiri, rahasia-rahasia kita, karma kita, sama keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan kita yang membatasi diri kita sendiri. Oke. Kenapa kita harus membatasi diri kita? Karena idealisme itu sebenarnya yang dimaksud dengan kepercayaan dan keyakinan yang membatasi diri itu adalah idealisme. Idealisme kita tuh apa gitu kan? Kita diminta untuk merevaluasi dan merevisi itu. Karena memang pada akhirnya yang mengekang kita, yang membatasi kita adalah idealisme kita sendiri, right? So, nah Jupiter sekarang ada di gue kebalik ya, di Capricorn. Jadi tadi kebalik kan, kalau si Saturn tadi gue bilang di 11th house, sekarang ini Jupiter yang di 11th house. Jupiter itu dia ngerul tentang keberuntungan sama wisdom ya, kebijaksanaan kita, sama growth ya, dan higher learning, artinya pembelajaran kita dan segala macamnya itu. Jadi kita diminta untuk merevaluasi teman-teman kita, sama kan, tetap merevaluasi, merevisi social life kita, social activities, ide-ide kita dalam bentuk dalam kemanusiaan, kesadaran bersosial, tentang masa depan kita ya kan, sama harapan-harapan kita diminta untuk merevisi itu. Karena kadang-kadang harapan dan ekspektasi kita itu kadang-kadang suka menyakiti diri kita sendiri. Jadi Jupiter itu the giant, karena dia membuka keberuntungan juga. Jadi kalau kita bisa membenahi atau meralat sesuatu yang memang belum kelar urusannya dengan teman-teman kita, dengan social life kita, dengan grup-grup kita atau itu di network kita, di sosial media atau gimana, kita
dengan ekspektasi kita diminta untuk merevaluasi itu, supaya nanti kalau Jupiter goes direct ya, balik ke jalannya gitu, lurus, balik jalan lurus itu niscaya jalan kita itu untuk menuju keberuntungan itu diperluas gitu. Jupiter itu kan planet keberuntungan ya kan. Jadi kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki yang masih luka itu. Terus masalah the polarity axis ya, destiny, takdir dan karma kan baru pindah dari axis Capricorn Cancer ke Sagittarius Gemini. Nah, Capricorn Cancer itu untuk Pisces, jadi akhir bulan Februari kemarin baru pindah. Jadi mereka ini destiny dan karma ini secara kolektif ya, bukan personal ya. Pisces secara general. Jadi selama istilahnya 2 tahun atau 1,5 tahun, gitu 18 bulan sampai bulan Februari kemarin terakhir itu ada di Capricorn dan Cancer. Artinya Pisces itu Capricornnya kan di ini Pisces. Capricornnya adalah di network, teman-teman ya kan, masalah kemanusiaan dan segala macam. Jadi selama 2 tahun ini kita fokusnya adalah di situ ya, kemanusiaan, ekspektasi, kesadaran dalam bersosialisasi, network, teman-teman, grup, teknologi, masa depan itu udah menjadi bagian dari kita. Yang kemudian kita itu di shifting gitu dalam 2 tahun terakhir itu kita di shifting untuk fokus ke menyeimbangkan dengan kreativitas kita, love affairs ya, masalah cinta, masalah romans, spirit kekanak-kanakannya kita, masalah having fun, self ekspresi sama drama itu kita selama 2 tahun terakhir ini kita dipaksa untuk menyeimbangkan nilai-nilai itu antara kreativitas dan senang-senang dengan berpikir kemanusiaan dan kesadaran bersosialisasi untuk masa depan, teknologi ya kan. Itu selama 2 tahun ini kita keadaannya seperti itu. Nah sekarang kan udah shifting nih, cuman pengen nunjukin aja, kali-kali kalian juga bisa nyadarin, ngerasain kalau kita flashback gitu, wah ternyata 2 tahun ini gue juga bener tuh gitu, karena gue juga begitu selama 2 tahun gue Pisces. Jadi selama 2 tahun ini emang gue sibuk, maksudnya di saat gue lagi kerja banget, di saat having fun mabok total gitu kan. Maksudnya ya gitu deh. Nah terus sekarang kan ke Sagittarius sama Sagittarius sama Gemini. Sagittarius buat Pisces itu ada di Capricorn, Aquarius, Capricorn, Sagittarius. Oke. Sagittarius itu ada di 10th house-nya kita. 10th house kita tuh apa? 10th house rumah ke-10-nya di dalam chart itu ya. Di rumah ke-10 itu ada karir, long term goals, struktur, status, social status, reputasi, public image, maskulin, masalah maskulin. Jadi ini kebalikannya dari rumah keempat ya, masalah yin. Nah, maskulin, bokap, laki. Jadi ini udah bagian dari kita. Maksudnya kita sudah terbiasa gitu. Kita sudah terbiasa dengan long term goals, karir, struktur, status, sosial status dan segala macam itu, reputasi dan public image kita itu udah menjadi bagian dari kita kan. Nah, sekarang adalah challenge-nya, tantangannya adalah
kita harus lebih menyeimbangkan, balance dengan north node-nya itu adalah Gemini. Apa saya Gemini? Gemininya ada di mana? Di fourth house. Fourth house tadi sama Gemini ya kan? Gemini tadi Venus retrograde di Gemini. Nah, Gemini tadi apa? Yin-nya. Yin. Sedangkan 10 rumah 10 10 house adalah Yang house-nya sekarang itu. Jadi kita disuruh membalance, diminta untuk membalance Yin dan Yang, tidak melupakan satu dan lain. Biasanya yang South Node itu adalah kebiasaan kita sudah terbentuk seperti itu gitu. Nah sekarang kita harus kita akan dipaksa untuk fokus di fourth house kita, yaitu Yin, feminin kita, feminine side kita, yaitu tadi masalah nyokap, rumah, roots family, self care, masalah emosi, fondasi dan segala macam itu. Kayak pokoknya gue tuh kan sebenarnya traveler ya, gue nomaden, sekarang dipaksa di rumah. Nah kan jadilah gue YouTuber. Kayaknya emang takut jadi curhat nih, jadi curcol. Kalau memang takdir gue disuruh mikirin rumah, kayaknya emang gue nggak mungkin jalan-jalan lagi nih. Terus bisnis travel gue gimana dong? Kalau COVID ini udah kelar, ya kan? Mungkin beberapa dari kalian juga punya masalah yang sama. Oke, cukup sekian. Kalau emang kepanjangan nanti akan gue bagi jadi 2. Anyway, you know it. Thank you kalau emang suka sama cara style gue. Jangan lupa jempolnya sama subscribe. Kalau belnya juga ya kalian. Oke, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Dadah.